Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam kawan-kawan Merdeka yang udah lama nih nggak nonton Temu Merdeka Podcast. Nah, selama ini kami telah menjalankan podcast bertema pendidikan alternatif mulai dari pendidikan alam, pendidikan budaya. Sekarang kami akan membahas tentang pendidikan alternatif yang bentuknya sama seperti pendidikan formal, yakni pusat kegiatan belajar masyarakat. Di samping saya ada narasumber yang luar biasa yang memulai karirnya sebagai seorang guru dan menjalani kehidupannya dengan penuh semangat dan berdedikasi tinggi di dunia pendidikan. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita, Pak Muhammad Yusuf. Selamat datang, Bapak. Boleh diperkenalkan, Pak, Mm, nama dan siap. sebagai apa di PKBM Wina? Ya, baik. Oke, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih. Sama Suatu Bapak. kebanggaan lah bagi saya ya untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang pendidikan alternatif ya. Ya. Oke. Dan saya juga ya terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mengizinkan kepala sekolah saya yang di formal ya, Nah, Ibu Ria Rasmanah MPD, dan juga kepala sekolah saya di PKB Mina, Ibu Nike ya, terima kasih banyak ya sudah mengizinkan bertemu dengan di podcast ini, di ruang podcast ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, SPD. Kebetulan saya juga alumni Winsiber ya. Dulu mah IAIN iya, iya. ya, tahun 2017 2017. ya, masuk 2013, kemudian lulus pas 2017, jurusan pendidikan agama Islam ya. Karir guru ya, itu ketika pas lulus ya 2017 menjadi guru honorer ya. Saya ini cerita singkat ya. Iya, betul. Saya Boleh. masuk ke dunia pendidikan itu emang ini sudah dari dulu keinginan saya menjadi seorang pendidik. Tujuannya apa? Karena ingin bisa memotivasi eh, kelak siswa-siswa saya pada saat itu ya, Oke. keinginan saya. Karena saya juga memiliki keterbatasan fisik ya, eh, fisik. Tapi keterbatasan ini saya tidak menyerah. Jadikan motivasi sehingga jadilah seperti saat ini gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian di dunia pendidikan saya 2017 sampai saat ini. Mulai honor dari 2017 sampai dengan 2023, dan alhamdulillah saya sudah diangkat ASN P3K gitu. Di sekolah formal ditempatkan di SDN Kesambi Dalam satu. Nah, menginjak ke pendidikan alternatif ya, saya berjalannya waktu ingin sekali nih ada yang nawarin gitu kan. Dan pengen juga sebenarnya ya ngajar malam gitu kan. Karena pada saat itu berpikir PKBM itu sekolah paket lah gitu kan. Itu malam ngajarnya. Betul, Nah, Mas, malam gitu. nah, Nah, itu 2018 ya, sampai saat ini alhamdulillah. Kenapa saya ingin menjadi guru ya, karena saya tuh dulu tinggal di panti asuhan ya juga. Jadi motivasi saya saat itu pengen apa namanya, memotivasi diri saya sendiri khususnya karena pas saya sekolah itu banyak yang bully saya gitu kan. Masuk sekolah formal gitu kan. Dulu saya SLB dulu 1 tahun, 2 tahun, 2001 saya masuk. Pada saat itu banyak yang bully saya. Itu pelajaran buat saya, kalau pada saat itu saya nggak mau sekolah, mungkin nggak sampai saat ini gitu kan, berdiri tegak di depan siswa. Kalau saya mundur pada saat itu, bully dulu mah luar biasa, Mas. Secara fisik dan mental saya mungkin yang kalau nggak kuat bisa down gitu ya, sampai nangis, pernah nangis, tapi tetap kukuh saya pengen belajar. Ya anggap aja waktu pada saat itu
yang keterbatasan fisik saya menjadi motivasi saya. Akhirnya udahlah itu singkat. Akhirnya udah saya SMP, SMA, dengan berjalannya waktu berpikir saya pengen jadi guru SMA itu. Alhamdulillah pas saat itu diterimalah di Yayan Zainul di Cirebon. Nah, singkat cerita, ya dulu pernah Mas saya di pendidikan formal kan dulu kan di SD Duku Semar 2 dekat Ya. terminal, itu banyak bully juga saya. Masih ada bully itu 2017. Itu Guru ketika gitu tuh. menjadi guru. Menjadi guru itu masih dibully saya. Ya, Hmm. liatin atau nggak ngikutin jalannya saya gitu kan. Tapi nggak apa, Oh, itu siswa yang baru pertama kali lihat. oh, Pak, Pak, kok begitu sih kakinya? Kok begitu? Hampir tiap hari begitu aja kalau ketemu oh, sama siswa tersebut. oke. Tapi nggak apa, saya kasih motivasi semua. Oh Tapi, iya, jadi sadar gitu kan. Nah itu perjalanan saya, hmm, kenapa saya sekarang menjadi pendidik, baik pendidikan formal maupun non formal, ya karena memang inisiatif saya sendiri menjadi pendidik itu ingin menjadi motivasi atau motivator untuk peserta didik saya yang mudah-mudahan menjadi kelak sukses ke depannya. Jangan melihat keadaan yang kita miliki, tapi lihatlah masa depan yang akan datang. Gitu tuh, Pak, gitu Mas. luar biasa banget Pak, Hmm. perjalanan Bapak. Tapi tadi saya ingin nanya, kalau Mm-mm. boleh tahu berarti keterbatasan ini Mm-mm. sudah dari lahir Ya, atau sudah dari lahir Pak? Oh, sudah dari lahir. Saya dari lahir keterbatasan yang saya miliki ini dari bayi ya bro, dari hmm, lahir dan dari kuasa Allah hmm, takdir mubram yang tidak bisa diubah kembali. Ya, hmm, jadi saya harus menerima hmm, ya bukan kesalahan kedua orang tua saya atau saya harus benci pada orang tua saya, tidak. Bahkan saya bangga sama ibu saya yang sudah melahirkan saya. hmm, Itu beliau tidak membenci atau membuang saya pada saat bayi ketika lahir. hmm, Tapi beliau merawat saya dengan baik, dengan penuh walaupun ditinggal oleh ayah saya. hmm, Umur 7 hari saya lahir itu meninggal ayah saya. Karena sakit shock melihat saya lahir seperti ini. Gitu. Itu sejarah hmm, ayah saya meninggal. Ya saya bangga memiliki ibu saya gitu kan. Ya. Dan alhamdulillah saya udah punya istri, ya istri saya hmm, namanya Juniati Bonde dan punya dikarunia 2 putra. hmm. Ya alhamdulillah normal semua. Oh, Kuasa Allah alhamdulillah alhamdulillah. normal semua, Hmm, baik dari kaki. hmm, Masya Allah, saya sangat bersyukur sekali. hmm. Oh, Kalau berarti, kira ah, saya punya keterbatasan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, alhamdulillah Allah Maha luar biasa. Allah memberikan karunia yang begitu besar sekali untuk saya memiliki karunia anak laki-laki yang normal hmm, gitu. Alhamdulillah. oke. Ya. Pak, berarti dalam proses Bapak beraktivitas, Mm-mm. bermain, Mm-mm. waktu itu banyak tumpahan itu Pak. Nah, Mm-mm. di rumah atau lingkungan rumah mungkin ibu Bapak Mm-mm. bisa mensupport gitu. Tapi Mm-mm. kalau misalnya kayak di sekolah itu bagaimana Pak sosok Mm. ibu keduanya? Kira-kira ada nggak Pak Iya, selama proses itu? ada sosok yang selalu memotivasi saya itu Hmm, ya wali kelas saya sendiri oh, pada saat itu. Kemudian ada juga ibu panti ya, hmm, juga itu sosok ibu kedua di panti asuhan. Kemudian di sekolah ya tentunya guru yang ada di sekolah. oke. Walaupun saya nangis pada saat itu kelas Hmm, 1 kan banyak yang dibully, saya tidak akan kalah dengan siswa-siswa yang membuli saya. ah, Malah justru saya semangat belajar. Akhirnya saya peringkat 3, peringkat 2. Mereka lulus sendiri akhirnya selama beberapa bulan kemudian. 3 bulan, 6 bulan lah baru mereka itu mendekati saya. hmm, Ya jangan sampai menjadi melemah gitu kalau dibully atau apa. Ya selalu dinasihatin hmm, sama wali kelas, jangan didengerin. Pokoknya ya sekarang udah almarhum ya waktu kelas hmm, 1 ya wali kelas saya. Itu yang pertama kali motivasi saya itu wali kelas kelas 1. hmm, Ya kesananya sebagai guru biasa ya emang selalu motivasi dalam kondisi saya gitu. Ya itu Pak, Mas hmm. motivasi ya walaupun ibu nggak ada gitu kan, ada yang mendampingi ya pengurus panti gitu. Itu Oh. sih. Ada pesan yang paling melekat untuk Mm, menguatkan Bapak nggak untuk terus melaju mm. beraktivitas belajar? eh, Hiduplah seperti air walaupun banyak nabrak-nabrak gitu kan Hmm, tetap dia itu ada tujuan
Oke. tujuannya kemana gitu kan Hmm. air tuh. Ya tempat yang mereka tuju, misalkan eh, air dari gunung atau air dari sungai itu tujuannya di laut. Hmm. Nah itulah seperti hidup kita itu, hidup juga harus punya tujuan. Pada saat itu saya tuh lihat air tuh jalan menuju mana ya, atau sungai itu ya. Ternyata dia tuh tujuannya di laut. Nah kita juga hidup tuh tujuannya apa sih sebenarnya gitu kan? Hmm. Pengen sukses ya harus ada tujuan gitu kan. Hmm. Nah, kalau pada saat itu saya nggak mau belajar, saya nggak akan punya tujuan. Tujuan saya pengen jadi pendidik, pengen jadi motivasi siswa saya. Ya itu, saya kejar impian itu. Akhirnya tertuju pada satu impian itu. Itu berpikirnya pas waktu SMP. Kalau SD mah wis menang aja lah. Belajar-belajar aja lah. SD Ya. kan nggak berpikir secara kritis dulu. Iya SD, betul. ketika SMP, SMA, iya baru sadar ya. Untung saya lanjut sekolah. Coba kalau berhenti, wah bahaya. Hmm. Hidup saya nggak ada tujuan dong. Gitu. Hmm. Oke, berarti motivasi itu emang udah dibangun sejak Ya, sejak kecil, kecil, sejak SMP, SD, ingin menjadi gitu. pendidik. Nah, untuk menggambarkan Hmm. sosok Bapak nih, Bapak tuh seorang yang kritis kah atau Hmm. seorang yang ambisi dalam mencapai Hmm. tujuan sebagai pendidik pada saat proses tersebut Ya. sehingga Pada saat itu saya sebenarnya sih tidak terlalu ambisi banget Mas hmm. ya. Karena keadaan juga kan tidak mumpuni gitu kan. Hmm. Dalam mumpuni itu keuangan gitu ya. Iya. Pada saat itu kan di panti asuhan kan hanya batasnya sampai SMA. Hmm. Untuk kuliah itu tidak boleh, tidak bisa. Akhirnya ketika SMA, kenapa saya nggak memilih SMK? Saya pilihnya SMA, SMA 9 pada saat itu. Ketika itu saya nabung Mas. Hmm. Saya nabung karena pengen banget kuliah gitu tuh. Nah, itu karena saya punya tujuan supaya apa yang kita capai, apa yang kita perjuangkan dari panti dari nol Hmm. itu ada hal yang kita petik gitu tuh. Terlalu ambisius mah tidak. Saya berjalan sesuai mengalir aja seperti air gitu tuh. Hmm. Yang penting saya mempunyai agenda yang saya harus miliki. Hmm. Eh, Lulus tahun berapa, kuliah harus masuk di tahun berapa, saya punya agenda catatan pada saat itu, Mas. Hmm. Gitu. Kemudian barulah ketika kelas 12 saya pengen kuliah. Akhirnya terkumpul lah apa namanya uang 4,5 juta pada saat Hmm. itu bisa daftar KIAIN ya bisa apa namanya lulus alhamdulillah beli laptop di apa gitu. Kemudian setelah kritis mah eh, bolehlah saya kritis tapi sebenarnya saya orang pendiam Mas. Kalau Hmm. ranahnya bukan luar lingkup ke saya ya ngapain ikut-ikutan gitu kan Hmm. buat apa sih buat capek-capeknya aja. Nah pada saat itu ya saya nggak terlalu ambisius tapi saya punya cita-cita itulah cita-cita saya menjadi motivasi saya apa gitu satu kan pengen membahagiakan orang tua Hmm. kemudian pengen salah satunya yang dari panti itu adalah yang sarjana saya sarjana salah satunya saya pertama sarjana di panti Al-Falah tersebut Satu-satunya sarjana yang satu-satunya pertama pada saat itu. pada saat itu Nah di pengenlah adik yang saya di Al-Falah itu pengenlah jangan saya aja gitu tuh hmm. pengenlah yang pengen sekolah tinggi akhirnya terus motivasi terus gitu Hmm. harus memiliki cita-cita kalau enggak ya ya udah mau jadi apa gitu Hmm. kan harus pikirkan dari SMP mau kemana setelah SMA mau kemana harus pikirkan itu kalau saya Hmm. tanya sama anak asuh yang di Alfa lah udah kelas berapa kelas 11 cari sarang mau kemana mau kuliah atau kerja Hmm. gitu mau kuliah oke saya kuliah nanti saya daftarkan atau saya bantu nanti kamu yang kerja sendiri pemberkasannya Oh, gitu jadi siap. harus punya tujuan Hmm. kalau ambisius harus ya harus lah kalau tidak ambisius untuk menggapai cita-cita ya ya rasanya nggak akan jalan ya udahlah lemas biasa aja tapi kalau sudah memiliki cita apa yang kita targetkan keinginan kita Hmm. sudah ini ya harus ya ikhtiarnya harus benar-benar Itu yang harus iya benar-benar ikhtiarnya itu loh ya, usahanya sudah itu sungguh-sungguh sungguh-sungguh niat ya. niatnya harus dengan niat Hmm. betul-betul Ya mungkin sedikit flashback hmm. di panti asuhan Hmm. dari usia berapa Pak
di panti asuhan dari usia SD. SD. SD ya, ya sempat SLB dulu kan 1 tahun, kemudian SD 2001 sempat saya pindah dulu ke ibu kelas 2, kemudian malah saya dapat bully yang luar biasa. Jadi kembali lagi ke panti asuhan yang tadi. Oh. Kelas 4 saya balik lagi kelas 4 karena ternyata di luar sana lebih lebih kejam gitu kan. Akhirnya udah saya mau balik lagi di panti gitu. Dari 2004 sampai 2017. 2004 sampai 2017 saya lulus kuliah. Mengabdi itu untuk anak-anak, mengajar ngaji ya pas saya kuliah. Jadi mahasiswa. Saya mandiri, bener-bener Di mandiri panti pada saat itu. tersebut ya, Pak. Saya nggak mau ngerepotin ibu saya. Ibu saya sudah cukup melahirkan saya, udah alhamdulillah. Udah bersyukur Luar banget. biasa. Justru saya membantu ibu saya Hmm. gitu, support ibu saya gitu kan. Dan sekarang di samping saya ada istri saya yang support saya selalu kemana-mana, dan motivasi yang selanjutnya anak-anak saya gitu kan gitu. Terus sama-sama saling mensupport gitu ya Pak, Betul. melihat dari kisahnya Bapak tadi sangat luar biasa. Nah, sekarang mungkin kita akan ngebahas soal Pendidikan alternatif. pendidikannya, Iya. alternatifnya Pak. Heeh. Nah, berarti kan Bapak mengajar di 2 tempat berarti Dua Pak? tempat ya, Antara formal dan non non-formal. formal. Di SD 1 SD Kesambi dalam 1. sampai dalam 1 Iya. ngajar apa tuh Pak di SD? Pendidikan agama Islam juga. Pendidikan. Iya, alhamdulillah SK-nya ya di situ. Alhamdulillah sudah diangkat itu ya. Dengan di PKBM. Nah, Bapak Hmm. dengan 2 tempat, 2 alam nih Pak, antara yang Iya. formal dengan yang non formal. Jauh berbeda ya. Iya, apa sih Pak bedanya sekolah yang formal dengan PKBM ini? Ya, kalau sekolah formal itu kan sekolah yang emang dinas pendidikan ya. Yang sudah aturan dan segala macamnya sudah jelas ya. Memiliki status pemerintah gitu tuh. Makanya sangat diperhatikan sekali kalau formal gitu kan. Baik dari segi bangunan sekolah, baik dari kegiatan pembelajaran atau pemenuhan kebutuhannya tuh, itu sudah dijamin oleh pemerintah, Mas. Kalau PKBM atau sekolah alternatif non formal itu jelas berbeda. Bahkan PKBM itu memiliki yayasan sendiri ya, bisa dimiliki oleh perorangan gitu kan, yang diakui oleh dinas pendidikan. Jadi ijazahnya setara dengan formal karena diakui oleh dinas pendidikan. Ya, NPSN-nya sudah ada ya, tapi yang benar-benar tercatat oleh dinas pendidikan. Kan banyak yang PKB yang abal-abalan sehingga tidak keluar ijazahnya kan. Ya mudah-mudahan tidak ada di kota Cirebon lah. Termasuk PKB Mina ini punya perorangan itu kan. Tapi alhamdulillah sudah Kemenhumham didirikan tahun 2005. 2007 sudah Kemenhumham, sudah SK dan segala macam tercatat di dinas pendidikan, sudah alhamdulillah gitu. Bedanya di situ, Mas. Bedanya di situ. Dan PKBM yang ada di kota Cirebon juga sama. Ya. Tidak memiliki gedung gitu kan. Adapun memiliki gedung ya ada beberapa lah PKBM. Kita juga, kami dari PKBM Mina itu masih bergabung menyewa tempat, yaitu di formal, yaitu di SDN Tanah Baru. Iya, di SDN Tanah Baru. Tempat kita melakukan kegiatan belajar mengajarnya di situ. Standar kurikulum misal itu sama juga atau ada perbedaan nih Pak? Ya, PKBM Mina sendiri atau itu mengikuti kurikulum Merdeka. Penunjangan buku-buku pun alhamdulillah, karena kan kalau formal itu kan ada BOS ya. Iya. Dana langsung pemerintah. Kalau kita PKBM ada BOP. Ya, BOP itulah yang nanti akan jadi penunjang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh PKBM seperti buku, modul dan segala macam lah. Nah, kalau untuk PKBM sendiri sasarannya peserta didiknya tuh ke siapa? Sasarannya ya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Warga. Ya, masyarakat, misalnya warga itu masyarakat kan. Ya, jelas ke masyarakat. Masyarakat kita yang di wilayah khususnya Derajat, PKBM Wina sendiri atau PKBM yang lain sasarannya
Ada orang tua juga ada yang ikutan. Orang tua, pokoknya peserta-peserta yang emang putus sekolah gitu ya. Putus sekolah. Tidak membatasi oleh usia. Ingat, Ah, PKBM itu tidak membatasi usia, Mas. Ya, itu kita terima yang penting punya ijazah pada saat dia berhenti sekolah. oh, Begitu. terakhir dia sekolah tuh Iya, harus ada tandanya gitu ya iya. Pak? Terakhir saya mau masuk Syaratnya nih, itu. Ah, punya anak dua. Boleh nggak? Ya boleh lah gitu kan. hmm, Karena kan PKBM itu kan sekolahnya malam gitu hmm, tuh, malam. Jadi tidak apa namanya, tidak terbentur oleh kegiatan mereka pada saat pagi sampai siang gitu kan. Yang khususnya yang di umur 25 ke atas hmm, misalkan. Kalau di umur usia sekolah ya banyak, tentunya juga sebagai sasaran kita juga gitu hmm. kan. Karena syaratnya BOP supaya dapat ya di bawah usia 20 tahun Oh, gitu. Tapi tidak dibatasi dengan usia kalau PKBM. Saya juga setiap ngajar di PKBM itu ya ada ibu-ibu, bapak-bapak, siswa saya bapak-bapak sama ibu-ibu. nah, Gitu tuh paket C khususnya ya, paket C. Ada paket B juga anaknya juga di situ apa namanya? Bahkan satu keluarga di situ semua di PKBM Wina. bapak ibu Dari anak. bapak enggak, ibu sih Oh, enggak, ibu. tapi anak-anaknya semua. Saya tuh Anak-anak. nanya ya, Iya. Kenapa kenapa tuh Pak? anaknya enggak formal? Iya. Ternyata kasusnya bullying. Sekarang udah 2 Oh, tahun anaknya bullying. dari usia Hmm, kelas 4, 5, 6. hmm. Dia sempat di formal kelas 1 sampai 3 itu, Iya. ya Allah. Karena dia kan keturunan Chinese tapi Islam. Hmm. Matanya sipit, itu dia ecek-ecek aja, dibully-bully aja sama teman-teman sekolahnya. Nggak mau Hmm. sekolah akhirnya. Makanya nyaman di PKBM sampai saat ini. Bapaknya mah ikut-ikutan sekolah. Ya alhamdulillah, Lagi. satu keluarga, anaknya 3 ikut. Pokoknya kalau diformalkan dibatasi dengan Hmm. usia ya. Baik SD, SMP itu ada kriterianya. Iya. Kalau PKBM tidak ada kriteria, yang Hmm. penting kriterianya punya ijazah pada saat dia lulus. Baik ijazah SD, mau ke paket B, ya ijazah SD-nya yang diserahkan sebagai syarat. Kemudian mau paket B, mau ke paket C, ijazah pada saat SMP. Mau paket C lanjutin ya, ya misalkan dia ada raportnya kelas 11 sudah berhenti Hmm. karena hal yang tidak diinginkan terjadi gitu kan, banyak kasus-kasus yang mohon maaf pacaran segala macam akhirnya berhenti sekolah, bisa dilanjutin ke PKBM. Dulu mah kan banyak ya PKBM yang sekolahnya berpikir begini, saya mau paket C aja lah, singkat cuman setahun atau ikut ujian aja. Sekarang nggak bisa, nggak boleh. Hmm. Harus ikut memenuhi ya SMA yang mulai dari awal paket B ya 3 tahun sampai kelas 7, 8, 9. Harus dengan prosedur yang ada. Oh, itu mulai berlaku dari kapan, Pak? Ya sudah lama. Udah lama. Ya mohon maaf walaupun nih Berarti, ada PKBM-PKBM ah, yang begitu cuman mau minta ijazahnya iya. aja. Ah, Mudah-mudahan nggak ada di kota Cirebon ya. Ya adalah gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada di kota Cirebon. Sekarang tidak berlaku. Semua PKBM harus melakukan selama 3 tahun. berarti dulu tiga sempat di. tahun tapi dengan pembelajaran yang efisien. Oh, oke, Gitu. paham, paham. Ya berarti dulu Per kelas. sempat disalahgunakan ya Sempat salah gunakan PKBM Mas itu. pada saat itu. Ya Oh, saya oh. nggak terima. Gitu. Hmm, Enggak sesuai dengan aturan prosedur yang hmm, berlaku. 3 tahun ya 3 tahun. 6. Kalau kelas 4 ya sampai 5 enamnya gitu hmm. tuh. Gitu. Oke. Begitu. Nah, Pak, kan tadi Bapak menjelaskan perbedaannya Mm, sehingga paket A, paket B, paket C mm, itu untuk jenjang SD, SMP, mm, SMA secara berturut-turut. Nah, dengan adanya PKBM yang mm, sudah ada nih mm. beriringan dengan sekolah Iya formal, betul betul. itu eh, baiknya memang beriringan aja atau nanti suatu saat Bapak melihatnya ini menjadi satu konsep yang akan merubah Mm. tatanan sekolah formal. PKBM itu hanya Hmm. alternatif. Nama juga pendidikan non formal. Pendidikan Oh. alternatif bisa menolong atau membantu peserta didik yang terhambat atau terbullying oleh di formal sehingga bisa meraih pendidikannya di non formal tersebut. Ya, harus berjalan dengan baik, formal juga harus ya, beriringan dengan sejalan dengan baik, dengan bagus. Ya, adapun sekolah-sekolah formal yang melakukan hal yang membosankan mungkin ya
Mungkin salah satunya aja lah. Hmm. Karena kan saya juga di formal ya. Ya. Harus mengajar itu harus bagaimana siswa itu nggak bosan Oh. dengan game kah atau apakah gitu kan. Karena kan ini ketentuan ya, ketentuan yang harus eh, berlakunya formal ya, sehingga siswa jangan sampai bosan gitu Hmm. kan. Ya ini pengalaman di formal saya. Dengan adanya PKBM alternatif ya ini menjawab untuk yang tidak bisa melanjutkan pada saat dia putus sekolah ketika SMA-nya, dia terbullying lah pada saat itu. Karena sekarang aturan-aturan sekarang kan no bullying. Itu kan baru beberapa tahun yang kemarin. Kalau 2020 ke bawah itu masih terjadi, Mas. Masih terjadi ya. Ya bahkan sekarang guru mukul siswa dilaporkan. Iya. Itu. Bahkan terbullying itu ya sebenarnya gurunya sebenarnya sih. Kalau di formal gitu. Ya, makanya lindungan hukum juga harus punya, guru juga harus dilindungi. Sehingga harus Menarik, Pak. sama setara lah. Jadi mengajar dengan baik di formal, tidak terjadi hal yang membosankan sehingga peserta tidak betah hingga lahirlah ke PKBM. Enggak harus juga begitu, tidak. Ini menjadi alternatif saja yang emang orang yang sudah bekerja, orang yang emang bapak-bapak atau ibu orang tua yang mau ingin belajar lagi, itu bisa terhandle oleh PKBM gitu. Bukan hanya untuk kalangan Gen Z saja gitu kan. Gen Z juga banyak yang emang putus sekolah di kita tuh ya. Jadi bisa menolong sebagai alternatif untuk mereka meraih ijazahnya gitu kan. Kamu mau sekolah tujuannya apa? Ijazah, Pak. Hanya ijazah aja. Enggak, Pak, mau belajar sih, Pak, gitu. Harus belajar juga sebenarnya. Ya, karena sekolah itu bukan hanya untuk mendapatkan ijazah aja gitu Iya. kan. Ya, teman, keluarga, kemudian ilmu gitu kan. Yang pentingnya ilmunya gitu kan. Walaupun terbatas hanya seminggu 3 kali, Senin sampai Rebo, jam 7 sampai jam 9, mereka antusias sebenarnya. Jadi yang luar biasa itu sebenarnya mereka-mereka yang formal istirahat, ya kan, jam malam. Ini yang alternatifnya PKBM yang mereka berjuang untuk pendidikannya. Gitu. Sebenarnya sih itu, Menarik. formalnya harus berjalan. Iya. Yang menjawab tantangan membosankan sebenarnya kembali pada gurunya sebenarnya sih. Pada gurunya. Sehingga bagaimana supaya siswa itu tidak membosankan sehingga lari ke PKBM lah. Sebenarnya tidak seperti itu juga. PKBM hanya sekolah alternatif yang membantu peserta-peserta didik yang putus sekolah bisa melanjutkan, khususnya yang terbullying itu tidak masuk sekolah. Banyak, Mas. Sejauh ini yang paling banyak menjadi peserta didik di PKBM Wina yang tempat Bapak mengajar ini dari latar belakang apa, Pak? Latar belakang satu itu kerja, pertolongan kerja sama bullying. Itu kasusnya itu. Dua itu yang emang di PKBM Wina sampai saat ini. Ya berdirinya juga kan 2005 itu, pada saat itu kan banyak kasus bullying tersebut. Sehingga banyak putus sekolah. Putus sekolah, berdiri itu mendirikan PKBM di Derajat, di Harapan, Jalan Harapan itu. Terbentuklah PKBM Wina. Pada saat itu kan emang kasus terbullying belum marak sekali. Belum marak ya, Pak. Kita itu peserta didik banyak pada saat itu, Mas. Ya, banyak sekali. Itu alternatifnya itu ya untuk sekolah non formal. Kira apa sih, Pak, tantangannya di mengajar di PKBM? Ya, tantangan di mengajar PKBM itu ya satu ya belajarnya malam gitu kan. Kadang terbentur sama mereka ya warga belajar yang emang khususnya PKBM ini terbentur sama kerja. Tantangannya kadang peserta ini alasannya banyak. Satu dia apa namanya terkait pekerjaan. Kadang telat ya, jam 7 datang jam 8. Kenapa kamu telat? Baru pulang kerja, Pak. Oh, gitu ya. Saya pikir inilah tantangan mereka. Tapi dia ada niat gitu kan. Dan niat untuk mau belajar. Oke, masuk. Siap, bagus lah. Gitu. Kemudian untuk tutornya ya ada dari Majalengka loh. Majalengka, Indramayu, tutor-tutor kita ini. Kalau saya masuk kota Cirebon ya. Jam segitu mah deket lah naik motor apa segala macam. Ya tantangannya ya bagi saya mah
nggak ada gitu kan. Tapi bagi yang mereka-mereka yang jauh itu ya satu jauh gitu kan. Tapi mereka mau menjadi tutor gitu, mengajar eh, tanggung jawab banget gitu kan. Saya juga kadang lagi hujan, aduh gimana ya berangkatnya ya. Ya tetap aja berangkat karena kewajiban gitu kan. Kewajiban. Jangan kalah sama peserta gitu kan. Nah, apalagi ya? eh Ya mungkin keterbatasan waktu. Hmm. Keterbatasan waktu juga hanya jam 7 sampai jam 9. Ya. Kemudian keterbatasan apa namanya? Menunjang kebutuhan alat-alat eh, untuk belajar. Seperti fokus apa ini masih kita itu masih secara manual tapi ada beberapa yang sudah pakai interaktif digitalisasinya sudah pakai beberapa fokus atau segala macam lah itu. Ya mungkin sebagian besar PKBM yang ada di Kota Cirebon juga akan sama sih tergendalanya peserta didiknya itulah yang emang masalah berangkatnya itu agak sulit apalagi yang sudah bekerja. Tapi yang mereka yang tidak punya kesibukan kerja ya banyak di Wina tuh ya on time gitu On tuh time. on time alhamdulillah ada gitu ya ya gitu mungkin hanya keterbatasan waktu saja kalau diformalkan dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 12 kadang apalagi sekarang sudah full day sampai jam 2 umum Hmm. SD SMP SMA tapi PKBM hanya 3 jam jam 7 sampai jam 9 itu tantangannya kita harus mengejar sesuai dengan kurikulumnya Oh. kita sebagai peserta didik ya itu tantangannya sih kurikulumnya segini ya harus dikejar itu sih Oh, oke. supaya Buat tercapailah tujuan ah, pembelajaran yang iya. yang dicapai. Oke. Buat terakhir nih Pak, harapannya untuk PKBM Wina maupun PKBM yang ada di Kota Cirebon itu seperti apa? Ya, harapannya untuk PKBM Wina ya mudah-mudahan tetap istiqomah ya tetap berdiri kokoh Hmm. teguh dan selalu berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan alternatif untuk menunjang atau membantu peserta didik yang emang terputus sekolah secara tatap muka pure ada gitu kan tatap mukanya kegiatan belajarnya ya pertama juga PKP-PKP yang ada di Kota Cirebon khususnya insya Allah sudah eh, mencapai seperti itu gitu Hmm. kan dan menjadi pemacu untuk jangan kalah sama formal gitu Hmm. kan ya pokoknya jangan kalah sama formal PKBM Wina harus berkomitmen dedikasi sesuai visi dan misi yang kita wujudkan ya terutama pada wirausahanya kemudian ilmu pengetahuannya kemudian adaptif Hmm. ya ya kemudian ya itu Wina ya Iya. singkatannya Winanya wirausaha ilmu pengetahuan adaptif dan norma gitu ya Hmm. norma dan adaptif Hmm. nah disitulah PKB Wina berjuang untuk peserta didik selain mendapat ijazah berkomitmen untuk mendapatkan sertifikat keterampilan yaitu unggulan kita yaitu barista. Hmm. Nah, itu mudah-mudahan terus termotivasi untuk peserta PKBM Wina khususnya ya agar terus belajar dengan baik dan mendapatkan keterampilannya ya Hmm. yaitu barista sehingga alternatifnya selain tidak mendapatkan pekerjaan ya istilahnya bisa mendirikan pekerjaan ya seperti membuka Membuka barista lapangan pekerjaan lapangan gitu ya Pak. pekerjaan sendiri gitu kan dan mudah lah gitu untuk barista mah lah insya Allah nah itulah komitmen kita PKB Mina mudah-mudahan harapannya kedepannya lebih sukses lagi baristanya Amin, amin, keunggulannya amin ya dan Allah, mudah-mudahan amin. PKB Mina banyak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke PKB Wina mangga ya terbuka dan lokasinya di SDN Tanah Baru eh, pukul 7 sampai 9 kegiatan KBM-nya dari bulan Malam ya Pak? Juli ya malam Hmm. jam 7 malam sampai jam 9 malam Hmm. pukul tuh pembelajaran tatap muka Juli sampai bulan November awal November sampai Desember blocking waktu Oke. keterampilan khusus Barista. baristanya ya Oh. itu nah Nah, dan kalau misalnya untuk mau mendaftar, mm, hubungi ke siapa nih Pak? Bisa ke ya Bapak atau bisa ke? hubungin ke saya gitu Oh, ya oke.
khususnya nanti ada playernya kalau nanti pas ajaran baru bisa hubungin saya di SDN Kesami Dalam Satu, boleh mampir gitu ya di formal saya di lokasi kerja saya, atau bisa menghubungi kontak ada tuh di pamflet yang beredar gitu ya. ya ada lah pamflet yang beredar Nanti gitu. mungkin ditayangin di sini Pak. Ya boleh Iya. tayangin ya. Pokoknya Oke. kalau tidak menyesal lah kalau sudah masuk ke PKBM Bina lah, karena Hmm. ada program unggulan kita yang luar biasa. Banyak sekali orang, Sertifikasi barista. iya, Mantap. banyak sekali yang sudah lulus dan bekerja sebagai barista atau memiliki barista sendiri atau sudah melanjutkan kuliahnya Ya. dengan paket C yang setara dengan formal, ya. Jangan sampai minder walaupun sudah putus sekolah tidak melanjutkan, bisa lanjutkan ke PKBM terdekat wilayah kalian atau khususnya di wilayah Derajat lebih dekat lagi ya Baik. di SD Tanah Baru, KBM-nya kalau sekretariatnya di Jalan Harapan Oke, siap. gitu. Siap Bapak. Pak, Ah, tapi sayang sekali nih Pak, kita dipisahkan oleh waktu. oh Sebelumnya terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video. ya. Aku dan Pak Muhammad Yusuf pamit undur, pamit izin undur diri. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.